Oke guys, jadi ketemu lagi sama Miliarder Boy. Hari ini gue akan sharing sedikit, ya kan? Sesuai dengan analisa gue, BTC bakalan terkoreksi dulu di bawah 60.000. Jadi buat teman-teman, kemarin buat yang ngelong, yang buy di pucuk, apalagi Manta, ya udah gue kasih tahu ya. Dan juga ada dua poin penting yang teman-teman harus tahu. Yang pertama, gue udah pernah bilang, hati-hati untuk sebelum tanggal 24. Pokoknya di area halving itu bukan langsung naik, tapi turun dulu baru naik. Nah, untuk sekarang indikator gue udah warna hitam. Kemarin tuh merah guys, ketika 70 tuh merah, udah waktunya sell. Makanya gue bilang hati-hati, cuman memang kemarin banyak FOMO atau banyak good news itu di area ETF, ya kan. Rumornya lah, bahasanya rumornya. Makanya orang pada buy semua. Nah, padahal ya teman-teman, kalau misalnya kalian bisa lihat tanggal 24 itu ada yang namanya bandar itu, Binance itu udah kasih tahu infonya tanggal 20 bla bla bla, cuman gua kasih tahu ke member-member gua dan emang itu rahasia banget sih ya. Jadi teman-teman yang di VIP itu gua kasih tahu kenapa kok BTC bisa turun gitu ya. Kenapa BTC bisa turun di tanggal 24? Alasannya ini. Kode bandarnya gini, selesai. Makanya ketika tanggal 24 itu gua kurang lebih sekitar area 71-an itu gua nge-short beberapa kali ya. Pokoknya di area 70 gua nge-short ya kan. Gua pakai SL plus sampai target di area untuk sekarang, target gua itu kurang lebih memang di 58 dulu, sementara dia terakhir tuh di 56 ya teman-teman ya, 56.000. Makanya gua kasih tahu ke kalian itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kali scalping teman-teman ya. Buat teman-teman. Jadi ada lumayan lah untuk main future. Nah, untuk main spotnya sendiri gua udah kasih map. Kalau misalnya dia jatuh di area 60 itu gua buy LTC, ETC dan XCH. Kalau misalnya nanti teman-teman tandain ya, kalau misalnya nanti BTC dibanting ke 50.000, gua udah pasti buy BTC, Ethereum sama XRP. Nah, kurang lebih. Jadi mapnya itu gua udah kasih tahu di area sekitar 60 sama 50. Cuman ada satu kali lagi, kalau misalnya food besar-besaran dulu sebelum dia naik itu bisa ke 40. Tapi kita nggak tahu ya, kayaknya ke 40 agak susah. Cuman nggak ada yang nggak mungkin di dunia kripto ya. Terus yang paling gua sesalin adalah, yang gua sayangin itu adalah kebanyakan anak-anak muda itu ketika trading itu mereka memakai uang kuliah. Ya, mereka memakai uang kuliah, terus mereka juga apa namanya, kadang pakai pinjol, terus juga kadang pakai uang pernikahan, beranggapan ngelihat mentornya itu kelihatan viral, terkenal, kelihatan kaya gitu kan. Apa namanya, flexing sana sini dan akhir wah ini kayaknya bisa kaya nih, ya udah deh gue beli Manta di pucuk gitu kan. Manta emang targetnya, emang jujur guys, dari harganya Manta ya, coba kita lihat nih. Oke, ini jujur gue juga pernah masuk Manta teman-teman ya. Gue udah selalu bilang Manta itu dipnya itu di 1,5 ya. Sebentar. Jadi kalau kalian mau beli itu Manta di 1,5 dolar. Gue udah kasih tahu. Sama kayak dulu RNDR. Ya, RNDR tuh kalau mau beli di sini di 2,5 apa 3,5 itu wayai lu beli. Ya kan nggak apa-apa, semua itu market naik gitu loh. Cuman waktunya lu beli tuh di sini karena indikator gue udah warna hitam waktu itu. Nah, untuk apa namanya? Gue juga masuk ketika Manta juga masuk di 2 dolar gitu. Waktu itu udah 4 dolar, tapi gue ngelihat indikator gue di Manta itu udah berubah menjadi merah. Jadi mantap, waktunya udah jual. Nah, kalau misalnya gua ngelihat itu target ketika dijual udah benar sesuai dengan prediksi gua. Waktu itu gua nge-short berkali-kali untuk manta sih. Jadi sangat disayangkan banyak orang yang buat konten sampai all in. Makanya gua kasih tahu ya teman-teman ya. Ada beberapa mentor yang bilang pokoknya halving itu buat terakhir beli. Enggak juga, Bos. Terakhir beli udah beli sih. Udah berarti beli buy. Jadi gini ya. Gua, kalau lu mau cari mentor, itu jangan cari mentor yang
yang setiap bulan itu depo. Cari mentor yang bisa setiap bulan WD. Misalnya contoh gue ada untung, ya gue WD dulu, ada untung lagi gue WD. Contoh nih gue main future nih, kita ngomong main future, main spot atau future ya. Contoh modal gue $1.000. Anggap aja dari 1.000 jadi 2.000, berarti gue untung berapa? $1.000 kan 100%. Ya udah gue jangan compounding lagi, 1.000-nya dulu gue simpen, gue taruh karena ini modal gue. Kayak gue bisnis misalnya, gue mau bisnis restoran, butuh dana 1 miliar, gue masuk dulu 1 M pakai uang pribadi gue. Tujuannya untuk apa? Supaya 1 M ini bisa jadi 2 M. Nah, ketika jadi 2 M, 1 M-nya gue tarik untuk modal awalnya ditarik. Kayak perusahaan gue tuh kayak minjem gue. Ya kan, perusahaan gue minjem sama gue, jadi gue modalin, habis itu gue tarik lagi modalnya. Nanti bisnis yang baru lagi. Mana bisnis yang baru lagi? Kalau udah profit 2 kali lipat, ya berarti tarik modalnya. Jangan lu modal masukin lagi, menyemplungin lagi. Nanti yang namanya bisnis atau apalagi yang namanya investasi, ada kadang yang lu apes, bos. Lu compounding terus 1 M jadi 2 M, 2 M jadi 4 M, 4 M jadi 8 M. Lu masukin lagi ke situ, ternyata rungkat. 4 M jadi 1 M, kan sayang. Lebih baik, makanya itu yang gue namain ternak kripto. Dimana kalau misalnya contoh nih, gue main manta $2, $2 jadi $4, berarti kan keuntungan gue 100%. Ya udah, modalnya gue tarik kalau dia terus naik ya berarti gue untung kan dari $100 lagi. Misalnya 1.000 jadi 2.000, ya udah berarti 1.000-nya gue tarik ke $4 kan, ya udah gue sisain aja buat swing. Ternyata turun, wah kalau turun gimana? Downtrend, cari area support terbawahnya di mana. Contohnya kayak manta, support terbawahnya ada di 0,050, tapi support terdekatnya ada di 0,5. Ya udah masuk aja di 0,5, masuk lagi. Jadi kalau kita lu TP udah cuan, masuk lagi modal awal di bawah 0,5. Kalau itu cara cara mainnya ya. Itulah kenapa gue misalnya contoh gue ada koin A, terus habis itu gue udah profit. Nah ketika profit, untung nggak 100%, gue tarik modalnya. Gue masukin ke koin B, gue masukin ke koin C. Selalu tarik modal, tarik modal, tarik modal. Itu cara gue, itu disebut ternak kripto. Yaitu ada VIP ternak kripto. Gue selalu ngajarin kalau spot market kayak gitu. Kalau untuk future, gue selalu pakai indikator gitu ya, indikator dari kode bandar. Ya, gue indikator dari kode bandar. Jadi indikator kode bandar itu membantu gua selain pakai teknikal. Kita ngomong membantu gua selain pakai teknikal itu menentukan area support dan resisten. Satu-satunya indikator. Selain juga RSI ya. Kalian juga bisa indikator pakai RSI juga. Banyak kok. Cuman gua ngelihat ada kode bandar yang memberikan indikator di mana waktunya kita sell dan di mana waktunya kita buy. Contoh sekarang posisinya sekarang indikator gua warna hitam nih, contoh nih. Gua ada nih teman-teman ya. Sebentar. Oke, kita ngomong. Waktu itu ketika BTC di 45 itu ada indikator yang warna merah gitu ya. 45 50 itu merah. Terus habis itu dia turun ke 438, itu indikator berubah jadi hitam. Jadi kayak dulu di BTC masih di 15.000, dia naik dulu ke 30. 30 itu ada indikator gua warna merah. Jadi dia koreksi dulu, naik turun sampai titik terendahnya di 24.500, indikator gua warna hitam. Waktu itu naik dan itu cukup akurat ya gue pakai ya. Sampai sampai detik ini gue pakai kode bandar Binance. Sebenarnya ada kode bandar OKX, cuman kalau menurut gue yang paling gampang dipahami itu OKX. Ada OKX ya, tapi yang paling gampang dipahami itu adalah Binance. Dan untuk sementara ini indikator gue berubah menjadi hitam, masih hitam pekat. Jadi gue bilang walaupun dia terkoreksi itu udah nggak terlalu jauh. Makanya gue bisa bilang BTC itu nggak bisa, kayaknya udah nggak jauh lagi untuk koreksinya, paling di 50. Terburuk pun ada foot pun itu mencapai di area 40.000 ya, kayaknya di 40.000 tuh udah support terkuat sih kalau menurut gua. Dan nanti setelah tertinggi pun paling balik lagi ke 40.000, itu masih worth it lah. 40.000 tuh support terkuat kalau teman-teman, kalau gua ngeliat 38 sampai 40 tuh support terkuat. Jadi mungkin terendahnya di situ untuk BTC. Ya. Nah, kemarin juga ada insiden perang yang membuat inflasi juga naik. Kemarin kan ada perang dari Israel sama Iran, ya kan. Kita nggak tahu ini masih jalan apa enggak, penyerangannya seperti apa. Terus juga yang kedua, kalian ngelihat bursa saham sekarang udah pada koreksi ya. Ada beberapa saham yang sekarang ini dia mengalami koreksi cukup tajam ya. Tapi dia mengalami sideways downtrend. Kalau menurut gua masih sideways downtrend. Ini penentuannya juga sih teman-teman.
Jadi banyak indikator. Jadi kalian gini ya, banyak indikator yang menentukan tren market. Enggak hanya dari satu teknikal doang, ya. Kalau teknikal doang kan berarti kan kalian memakai satu indikator, ya. Dan juga apa namanya, dan juga kalian harus jauhin mentor-mentor yang abal-abal gitu. Belum tentu orang yang jago viral gitu, yang jago flexing itu secara secara trading itu bisa gitu ya. Dibuktikan gini aja, paling gampang kalau emang dia pinter, sini gue modalin. Ya gue invest ke lu, gue modalin, lu kelola duit gue, bisa nggak? Tapi gue minta jaminan. Pasti mereka tuh omong kosong gitu loh. Jadi gue kasih tahu ya, kalau misalnya orang terlalu mulutnya terlalu gede gitu ya, coba ditantangin, nih gue punya jaminan. Gue punya modal nih 1 M. Gak usah banyak-banyak gitu kan. Gak usah banyak-banyak, lu puterin duit gue jadi berapa, ya kasih sisanya 50-50, itu banyak banget orang udah nggak berani, udah nggak bisa ngomong kalau kayak gitu. Ya, karena nggak semudah itu kalau kalian main kripto. Ya, apalagi kalian trading emas, trading future, emas, saham, nggak semudah itu karena butuh pengalaman dan banyak indikator yang kalian pakai. Nggak bisa cuman garis-garis doang kalian bisa cuan gitu, nggak bisa kayak gitu. Ya, itu yang kalian harus pelajarin. Yang kedua, eh, selanjutnya, kalau gue ngelihat market gold juga sama, masih sideways semua ya. Cuman kalau misalnya kalian ngelihat ada beberapa indikator lagi, salah satunya map likuidasi. Gue masuk ke ini dulu, apa namanya, buku order. Jadi order booknya itu untuk sekarang BTC itu banyak banget di area sekitar 57, 54 itu banyak banget teman-teman. 51 juga ada ya. Sekarang order booknya banyak orang di 51, 49 tuh. Ya, tapi paling banyak di order booknya di Binance di area 57. Jadi 57 tuh ada 3 garis, kalian liatin. Terus selanjutnya banyak juga teman-teman. 54 ya. Ini banyak teman-teman. Justru order jualnya sedikit ya. Order jualnya ada di area sekitar 60.000. Jadi kayaknya apa namanya? Order booknya banyak teman-teman. Orang pada pesimis. Ya, kalau misal ordernya banyak di dekat sini pasti dia naik. Cuma kalau order booknya di bawah, kemungkinan masih bisa ada 51.000 ya. Ini kalau gua ngelihat dari order booknya. Terus kalau misalnya dari map likuidasinya, oke, map likuidasinya tuh agak ngeri juga teman-teman, ada di 57, coba kita pasang 7 hari, itu untuk 1 harinya. Terjauh ada di 56, dia 56 sama 58, di sini ada 61 ya. Dan kalau misalnya kita ngelihat di 30 harinya, itu ada 2 likuidasi cukup besar di 56 dan 58. Terakhir ada di 55 ya. Dan ini likuidasi mapnya itu paling jauh di 66. Cuman dia tinggi-tinggi ya, 62 ya, cukup banyak teman-teman. Dan gue pelajari satu lagi indikator peta panas likuidasi. Peta panas likuidasi ada di 57 nih, cukup gede nih untuk 24 jamnya, untuk 1 minggunya cukup besar di atas ya, 65 ya, tapi di bawah juga banyak. Coba kita lihat di 3 bulan. Kalau posisi di 3 bulan teman-teman, posisi sekarang itu ada di area pertengahan ya. Jadi di area 60, 58 itu di tengah-tengah teman-teman. Dia menentukan posisi banyak likuidasi di area 72 atau di 50. Jadi market ini lagi mengalami frustasi, kebingungan di mana ada likuidasi besar itu di 50 dan juga ada likuidasi di besar di 70.000. Jadi sekarang posisinya di tengah. Itu kenapa gue menyarankan buat member-member gue itu, VIP gue itu, gua saranin nggak usah pasang future dulu untuk sementara. Kenapa? Karena kalau lu mau short, lu harus di atas 70.000. Kalau lu mau ngelong, lu kan swing, biasanya gua pakai swing, lu harus di bawah 50.000. Batasannya BTC di 50.000. Itu pesen selalu dari gua. Nah, terus Bang gimana Bang? Masuk di 60 gimana? Itu gua pesen sama anak-anak, masuk di altcoin aja dulu. Nah, altcoinnya itu kita lihat dari kode bandar. Nah, kode bandarnya tuh ada beberapa yang menyala, teman-teman. Itu udah gua training sama member-member gua, dan setiap seminggu sekali, setiap hari Jumat. Ini Jumat hari ini gua bakalan buat webinar ya kan, khusus buat member VIP, dan hari Sabtu lagi gua buat event itu khusus free ya buat teman-teman yang bukan member, itu ada sama koin kami. Jadi gua juga apa namanya, diskusi bareng
di YouTube channel ya kan, itu di YouTube channel gue diskusi sama CEO-nya Koin kami itu si Stephen. Jadi di mana nanti kita diskusi untuk plan ke depan teman-teman. Oke. Nah, itu kenapa gue selalu tegasin pakai kode bandar. Salah satunya yang gacor kemarin itu adalah PP Coin. Ya itu gacor banget, gila, ngeri guys. Itu gue nggak, kalau nggak salah itu kalau lu modal 15.000 tuh jadi 30.000, itu hampir keuntungan tuh 100% main spot coin doang lah. Lebih dari 100% lu main spot coin doang. Ya, lumayan tuh PP Coin. Makanya untuk sekarang itu kode bandar itu kita lagi nyari-nyariin nih koin yang bagus apa, ada 5 koin dari 10 koin. Jadi kode bandar itu menyerah ada 10, cuman gue cari 5 yang terbaik aja gitu ya, nggak 10-nya karena eman ya. Capek lu kalau portonya banyak juga. Ya, tapi kalau misalnya lu mau swing tahan karena gue udah, kenapa porto gue banyak, karena gue setiap ambil masuk terus udah untung gue tarik modalnya, gue ganti koin yang lain kode bandar. Jadi simple sederhana pakai kode bandar. Lu masuk cuan, lu tarik modalnya, lu biarin profitnya, lu cari koin lagi, terusin kayak gitu sampai koin lu tuh ada puluh, 100, nggak terasa nanti duitnya tahu-tahu banyak gitu teman-teman. Ya, yang tadinya awal ternak koinnya cuma satu koin, yang kedua 10 koin, 30 koin, tahu-tahu nanti ketika halving tahun depan sudah halving, terus lu tunggu tahun depan, ternyata koin lu banyak gitu ya. Itu sih pesan gua buat kalian semua. Terus satu lagi ya teman-teman, ini gue juga ngelihat banyak orang yang bundir ya, bundir gara-gara trading kripto. Nah, sebenarnya nggak hanya investasi kripto aja yang terjadi kayak gini, investasi properti, investasi saham, investasi apa namanya, emas, apapun teman-teman ya. Mau itu binomo, mau mau apa gitu ya. Jadi yang namanya dunia investasi, ada yang namanya pecundang, ada yang namanya pemenang. Enggak semuanya jadi pemenang karena perpindahan uang. Nah, ya kan? Yang namanya investasi kan kayak gitu. Mau lu investasi properti ternyata salah beli sertifikat ganda, sertifikat lu dibohongin, lu ditipu miliaran, akhirnya lu stres dan bundir, ya gimana? Nah, yang paling pertama yang kalian harus tahu adalah siapin mental dulu untuk investasi. Yang pertama dulu, mental investasi disiapin. Apa kalau misalnya resiko terburuk ketika lu investasi di dunia properti? Misalnya contoh, gue beli properti mahalan, yang penting legalnya dulu bos. Ya, yang kalian harus tahu itu bukan investasi tapi legal. Misalnya contoh, mau beli propertinya kemahalan, misalnya kita beli yang harusnya harganya 1 M, kita beli 1,5. Tapi legalnya bener, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kalau misalnya lu salah beli, misalnya contoh, yang namanya kita investasi kan ada aja yang namanya salah gitu ya. Salah beli. Terus habis itu apa namanya? Kita legalnya apa namanya? Legalnya salah, legalnya bener. Nggak apa-apa, paling kita kalau waktu aja 10 tahun, baru nanti 10 tahun kita balik modal atau bisa lebih cuan lagi. Cuman kalau kita belinya, wah belinya murah nih, tapi legalnya salah. Jadi bukan masalah harganya murah atau mahal, yang penting yang pertama kali legalnya. Percuma lu beli harga nih, harga 1 M belinya 300 juta. Cuman lu legalnya salah. Transaksinya salah, tanda tangannya salah, udah legalnya salah lu rugi. Ya. Itu yang menyebabkan stres. Nah, di dunia kripto juga sama, ya. Lu legalnya dulu pelajari, ini legalnya bener enggak, selama masuk Binance oke enggak. Terus juga lihat nih apa namanya, fundamentalnya seperti apa. Yang paling penting bandar ini pom-pomin enggak gitu loh. Contoh gini, kenapa gue bilang kode bandar, karena sebelum bandar itu ngasih kode ke umum, mereka udah masuk duluan. Kalau mereka udah keluar, ya, kalau mereka sudah keluar, berarti kan mereka sudah keluar, itu kodenya udah nggak menyala. Makanya gue bilang Manta waktu itu gue masuk juga, tapi gue jual di pucuk. Kenapa? Karena bandar tuh udah tarik. Ketika tandanya bandar narik adalah ketika kode bandarnya itu udah nggak menyala. Contoh kayak PP Coin, kita ngomong kayak PP Coin. PP Coin sebelum terbang tinggi, bandar udah masuk duluan di support. Terus habis itu di ini kan dinyalain kan indikator kode bandarnya. Ketika nyala, memang dia agak turun dulu sedikit. Terus itu habis naik. Nah, ketika posisi sekarang PP itu udah nggak nyala lagi, bos. PP udah nggak nyala lagi. Jadi gue udah lepas waktu itu. Gue udah lepas di pucuk, semi-semi dia turun sedikit. Wah, kode bandar. Ya udah paling dia setueng ngikutin BTC. Itulah gunanya kode bandar. Makanya gue bilang Manta bisa naik, cuman ya ngikutin aja BTC gini, naik turun naik turun naik naik dikit, turun lagi naik dikit. Susah lu balik modal lu di pucuk soalnya bandarnya udah ditarik.
Ya, kalau bandar udah tarik, mau mau lu FOMO-in seperti apa nggak bakalan bisa, karena volumenya mereka gede. Nah, itu kenapa kalau kalian main altcoin, contohnya kalau kalian main BTC pasti tahan aja nggak apa-apa, ngikutin ya. Tapi kalau kalian main altcoin, kalian harus tahu bandarnya itu dia masuk apa udah keluar. Kalau bandarnya udah keluar jangan masuk. Kalau bandarnya udah masuk, lu masuk setelah bandar nggak apa-apa. Ya, karena dia bakalan bantuin kita untuk pom-pomin market. Ya, ini semoga jadi kalau banyak blunder karena mereka kurang pengetahuan, cuma dikasih FOMO doang, buy buy buy. Itulah dibilangin kalau misalnya ya lu tau lah siapa lah ya kan. Dibilangin, "Oh, FOMO itu penting bla 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 bla." Ini karena kalau nggak FOMO ini iya itu kan lu ngomong ketika market lagi naik. Coba ya guys sekarang. Coba kayak Luna, Terra Luna yang jatuh kayak gitu. Dari harga sekian sampai jatuh, ya kan? Banyak orang yang bundir nih, lihat ini banyak orang yang bundir, ya kan? Gara-gara Terra Luna, ya kan? Ini juga dengar-dengar ya teman-teman ya, dengar-dengar juga posisi manta gue nggak tahu tuh yang sharing siapa tuh, ya kan? Dengar-dengar ada yang bundir juga gara-gara manta. Ya kita nggak tahu ya memang itu bakalan terjadi di dunia properti juga kayak gitu. Makanya gue bilang ke kalian siapin dulu mentalnya ketika kalian investasi. Jangan sampai kalian ketika salah pun kalian jadi bundir gitu loh. Nggak masalah. Kalau menurut gua manta itu nggak apa-apa, bagus, bagus. Cuman bandarnya udah tarik. Lu mau naik susah, ya kan minimal balik modal pun lu susah gitu. Kalau 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 kayak gini deh, kayak altcoin yang lainnya, BTC udah terbang tinggi, kok altcoin itu masih di bawah aja, ya kan? Karena bandar belum pada masuk di bawah, gitu loh maksudnya. Kayak salah satunya, ya kan, gue lagi megang ini iPhone, ya kan, iPhone sama Ava, udah itu, ya bandarnya belum pom-pomin lagi, ini lagi di berusaha nih kita juga semua, ya kan, kita udah masuk di area situ. Nah untuk Manta juga gue masuk tunggu, tapi gue wait and see dulu kalau Manta, tunggu bandarnya udah kasih sinyal, ya. Makanya buat teman sangat sangat disayangkan kalau kalian bundir, ya gara-gara investasi. Nggak tahu lagi kalau kalian main future ya, karena yakin bakalan long, ya kan, karena halving, karena mentornya udah kasih tahu ini itu, ya ya balik lagi yang ngetik itu kalian semua gitu ya. Tapi gua udah kasih tahu kemarin tuh, udah gua kasih tahu ya. Dan gue nggak tahu ini beritanya benar atau enggak, ini gue baca di grup-grup doang ya. Dan itu memang banyak, ya bang ini katanya ada yang bundir nih bang, ada yang bundir, ya gua kasih tahu ke kalian semua ya. Walaupun porto kalian merah, udah tahan aja selama spot, tahan karena kemungkinan gue udah prediksi itu di bulan Oktober 2024 ini itu bakalan bisa terbang. Sama kayak dulu gitu kan. 2021 udah gue kasih tahu ke kalian. Ya kan, hati-hati BTC udah resisten tertinggi di 69 bakalan ke 20.000. Gua malah dibully gitu kan. Gue bilang nggak ngerti kripto, nggak ngerti kripto. Ketika terjadi pada diem semua. Ya kan, kemarin gue udah bilang manta jangan buy lagi karena kode bandarnya udah bilang, malah gue dibully. Sekarang ketika udah turun baru, oh iya bang, bang Wisnu, bang miliarder boy bener gitu kan. Kasihan akhirnya, iya seandainya gua bla 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 gitu kan. Jadi apa namanya, pesan gua buat anak-anak muda ya di luar sana. Ya, kalau yang namanya investasi itu harus siapin mental investasi. Itu pesan dari gua sih buat kalian semua. Kalau kalian nggak kalian nggak punya mental investasi, ya jangan investasi. Contohnya gini, bang gua kok altcoin kok langsung ngedam gitu, ngedamnya kok parah banget, BTC cuma ngedam 15%, kita ngedam hampir 80%. Ya resiko main altcoin kayak gitu ya, cuman kalau lu untung itu rasanya kayak lu main future, cuman lebih aman dibandingkan kalian main future, ya kan. Kalau main altcoin spot itu sebenarnya lebih aman ya daripada kalian main future, ya nggak rugi-rugi banget kan kalian beli spotnya. Cuman kalau naik rasanya kayak future gitu kan. Cuman kalau turun ya memang kayak gitu ya. Memang kalian harus punya kecerdasan itu dulu. Kalau kalian main Bitcoin, Ethereum ya bisa lebih safe. Cuman cuannya kecil. Ya kan. Kalau gue punya $1.000 main di BTC paling jadi 1.200. Tapi kalau lu main di altcoin modal $1.000, lu bisa jadi 3.000 main spot. Tapi ketika turun yang modal lu 1.000, lu bisa jadi $200 doang. Ya tapi lebih aman, lebih safety, uang lu nggak hilang, cuman berbentuk koin. Kalau dibandingkan dengan future, hilang semua.
Nah, itu mental itu yang lu harus siapin dulu ketika lu sebelum trading. Ya kan, jangan sampai banyak yang bundir. Kan kasihan masih muda ya kan, apalagi yang kedua, yang terakhir, apalagi kalau kalian nggak mampu nih. Gue tidak menyarankan buat teman-teman kalau misalnya lu punya duit sedikit terus kalian maksain buat join tuh gue tidak menyarankan. Apalagi mahal 50 juta. Ya. Ya gue kasih tahu ya, mahal lu beli kelas sampai 50 juta. Beranggapan lu bisa kaya. Nggak mungkin kalau modal lu kecil. Ya, gue kasih tahu ke kalian semua, lu nggak bakalan bisa kaya kalau modal lu kecil. Ya, kalau modal lu kecil, modal 10 juta, 20 juta nggak bakalan bisa kaya di dunia kripto. Mau lu bayar kelas 50 juta, 100 juta. Jadi kalau yang masuk akal aja deh, ya. Iya kan? Yang masuk akal aja lah. Jangan mau dibodoh-bodohin. Lu cari aja mentor, itu banyak kok. Ya kan di luar sana mentor yang cuman kelasnya 1 juta, 2 juta is okay lah, worth it lah. Ya dengan berlangganan 1 tahun itu is okay lah. Berarti sebulan itu 100 ribu masih oke lah daripada lu beli kopi kan. Ya kan? Beli kopi 80 ribu kan nggak apa-apa gitu loh, daripada lu beli kopi 8 ribu ya lu belajar trading 100 ribu per bulan isi is okay, worth it. Cuman kalau misalnya lu beli kelas 50 juta 40 juta gitu nggak worth it, karena sebenarnya kalau lu mau rajin-rajin aja riset market, semua koin pasti naik kok sampai tahun depan. Habis itu nanti koreksinya kurang lebih 80%. Ya lu tinggal tungguin aja gitu. Toh juga kalau misalnya kalian simpen kayak miner kan 4 tahun sekali dia baru ini. Jadi mentalnya 4 tahun sekali kalau main spot, main main spot, main main apa namanya, main mining itu memang mentalnya 4 tahun karena mining juga baru cuan ketika 4 tahun terakhir gitu loh. Jadi jadi kalau kalian main kripto itu sebenarnya enggak usah join kelas. Tapi kalau kalian mau cepet pintar, kalian harus punya mentor. Ya, gratis pun bisa lu baca artikel yang gratis, yang ini cari informasi kalau lu mau capek gitu ya. Cuman kalau lu mau santai, terus juga nggak mau mikir aneh ya, nggak mau mikir capek-capek ya lu tinggal join VIP. Tapi yang murah-murah aja jangan mau dibodohin gitu. Udah bayar mahal-mahal gitu kan, rungkat gitu kan, di FOMO-in, nah susah tuh. Ya kan, apalagi cuman buy doang. Kadang kita sebagai mentor ada waktunya buy. Oh, jangan dulu nih udah di atas. Tunggu aja kalau mau beli tuh mungkin 20% dulu. Nanti kalau jaga-jaga turun beli di sini nih, all in di sini bla bla bla. Ya semuanya tuh ada teknik, guys. Nggak bisa buy terus. Walaupun halving pun sudah terbukti, teman-teman. Ada koreksi cukup besar. Banyak orang yang bilang setelah halving, wah nggak mungkin halving tuh koreksi besar, paling tipis-tipis. Ini terbukti 15.000 koreksinya dari 72. Oh, hampir 20.000. 72, 74 ke 54, kurang lebih 15.000 sampai 20.000. Itu kan cukup koreksi cukup tajam. Dan altcoin itu kembali ke supportnya lagi itu tajam banget, guys. Jadi pesan gue buat kalian semua ya, tetap sabar. Kita all season di Oktober 2024. Thank you, guys.